Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, sahabat dimanapun berada. Di malam hari ini jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Haleluya, sekali lagi selamat malam buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saya kasih. Jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas. Wow, haleluya, luar biasa malam hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, semua ada dalam berkat Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Kembali lagi di malam Sabtu ini, malam Minggu orang bilang ya. Kembali lagi, jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi Masih. Selamat malam Ci yang ada di Manado, Tuhan berkati. Terima kasih buat dukungan sahabat keluarga, buat program acara Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Bisa ada lagi dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini kita punya narasumber dari Kalimantan Barat, Ketua MD Kalimantan Barat. Sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara dalam program ini. Ya, malam hari ini kita sambil menunggu Bapak Pendeta Yakob Poli. Sekali lagi tolong doakan program kami pada tanggal 21. Pada tanggal 21 mulai dari pagi sampai malam kami ada Zoom meeting maupun ada berbagi dengan ketemu orang-orang di jalan. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Karena kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita semua adalah anugerah Allah yang luar biasa. Selamat malam buat Sekdes Kampung saya. Wow, luar biasa. Kita akan undang malam hari ini narasumber kita. Malam hari ini sampai menunggu orang nomor 1 GPDI di Pontianak, Kalbar. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, selamat malam Om Yakob. Apa kabar Om? Selamat malam, puji Tuhan. Ya, selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas dan masih ingin jadi berkat. Haleluya. Masih akan jadi lebih hebat. Tambah lagi. Haleluya. Terima kasih ya, puji Tuhan. Saya ingat waktu saya pengerja di Jakarta banyak kali ketemu dengan Om Yakob. Pernah satu mobil. Haleluya. Puji Tuhan Om, sebelum biasanya ya sekali lagi terima kasih dengan kesibukan Om. Karena saya lihat dengan turun ke daerah-daerah, tapi malam hari ini masih beri waktu buat saya dalam acara malam hari ini. Saya percaya malam hari ini walaupun dengan keterbatasan, tapi saya percaya kita punya Yesus yang tidak pernah terbatas. Om, biasanya saya akan berdoa dan di akhir acara saya langsung serahkan ke Om, baru Om akan masuk. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang luar biasa. Tuhan izinkan tayangan Suka-Sukamu Tuhan ada. Kami percaya acara ini adalah acaramu Tuhan. Kami terbatas, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kami berdoa buat narasumber kami Bapak Pendeta Yakob Poli atau Om Yakob yang akan menjadi berkat buat malam hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua para pendengar yang akan kembali menonton tayangan ini. Kami rindu ada sesuatu pesan Tuhan karena kami percaya hanya Engkau yang terus berbicara dalam hidup kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi kita percaya malam hari ini, ya. Sekali lagi kita beri aplaus buat narasumber kita. Saya serahkan kepada Om Yakob malam hari ini sesuai dengan tema yang ada. Maaf, temanya kira-kira yang saya perlu untuk sampaikan kepada saudara adalah tema sendiri. Iya, tema Saya sendiri. tidak tema sendiri. Iya. Oke, nanti kita mengalir, biasa mengalirlah baik. dengan ya. Oke, Om. Dengan orang baik. Haleluya. Yang saya ingin ambil renungan pada malam hari ini adalah bagaimana kita
menikmati satu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian garam. Tapi Amin. sebelumnya saya memberikan apresiasi yang begitu sangat besar buat Pastor Aldi yang luar biasa. Ini dari pengerja yang setia, terus jadi penyiar yang luar biasa, dan akan semakin hebat lagi. Terima kasih Om buat doanya. Puji Tuhan. Lalu kita masuk dalam firman Tuhan di Amin. dalam Matius 15, Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak orang. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi satu pernyataan profetik Yesus kepada murid-muridnya untuk menetapkan mereka bukan saja sebagai murid, tapi menjadi garam. Nah, kalau kita lihat memang fungsi daripada garam itu sendiri, sebenarnya garam ini adalah bentuk kiasan. Tetapi dalam bentuk kiasan ini ada sesuatu faedah daripada garam ini diciptakan. Kalau kita lihat juga garam ini adalah merupakan satu alat untuk pengawet, penyedap makanan. Nah, itu fungsi-fungsi yang begitu sangat jelas di dalam garam itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat di dalam hal rohani bahwa Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Di satu pertanyaan tentang garam dunia ini adalah satu kiasan saya katakan tadi, yaitu di mana kita sebagai pengikut murid Kristus akan memberi dampak, memberi pengaruh. Ada pesan-pesan yang akan memberikan kita satu pesan moral dan kekuatan rohani di dalamnya. Amin. Dan inilah yang disebut sebagai satu kesaksian. Kalau bahasa yang sederhana adalah satu kesaksian daripada orang-orang percaya untuk dapat bersaksi kepada dunia ini. Memang kalau kita lihat bahwa dunia ini adalah penuh dengan kejahatan yang seharusnya dihukum. Kejahatan itu tidak lepas dengan hukuman. Tetapi karena adanya garam yang memberi satu dampak untuk mencegah pembusukan seperti fungsi garam itu, sehingga dunia ini tercegah dari suatu maksud kehancuran. Itu maksudnya. Dan kalau kita lihat di dalam garam ini, itu diletakkan dalam satu posisi sebagai Yesus memberikan garam ini dalam posisi yang adalah murid-murid Kristus. Dan kalau kita tahu bahwa seperti Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Amin. Waktu di mana Yesus katakan, kamu adalah garam dunia, berarti bahwa kita ini adalah satu makhluk yang dipercayakan untuk mengambil peran ilahi, untuk menjaga dunia ini. Amin. Untuk menjaga supaya dunia ini jangan terhukum oleh Allah. Jangan dunia ini dihancurkan. Apalagi kalau kita baru lihat di kota Beirut, Lebanon kemarin. Waduh, dia punya goncangan itu bom yang gedung-gedung pencakar langit dan semuanya berdampak dari radius berapa kilometer sampai kita lihat sendiri di seberang laut di jembatan itu mereka bisa tunjukkan bahwa
mobil yang melewati jembatan begitu jauh jaraknya kalau dilihat, tapi dampak dari getaran bom itu sendiri menghancurkan kaca mobil. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang kita lihat seakan iblis berusaha untuk merusakkan dunia ini. Iblis berusaha untuk merusakkan dunia ini. Nah, masih ada garam-garam dunia yang akan menjaga dunia ini. Kalau kita lihat, garam dunia ini adalah gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah dipilih Tuhan untuk menjadi garam dunia agar supaya kita menjadi pengaruh yang baik. Ada pesan-pesan, baik pesan moral maupun pesan-pesan rohani yang kita akan sediakan bagi dunia ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masih ada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan itu sebabnya Yesus katakan, kita ini garam dunia. Kenapa kita disebut sebagai garam dunia? Karena berbicara soal garam, kita bicara lagi soal garam. Garam ini berbicara tentang perjanjian. Garam ini berbicara tentang perjanjian. Dan perjanjian itu pertama-tama diletakkan kepada satu proses pelaksanaan korban. Pelaksanaan korban. Coba kita lihat di dalam Imamat 2 ayat 13. Dalam Imamat 2 ayat 13. Kita akan lihat di sana. Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dan korban sajianmu beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Artinya, ada satu korban yang dipersiapkan untuk diperkenankan Allah, dan itu harus dibasuh dengan garam. Supaya apa? Ini berbicara soal perjanjian Allah, bukan akal-akalan, bukan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Tapi ini adalah sesuatu pesan ilahi untuk di dalam garam itu ada perjanjian. Isi daripada garam itu sendiri, selain dia memiliki beberapa makna, tetapi garam itu terikat dengan satu perjanjian. Nah, perjanjian itu diletakkan pada korban. Korban yang dimana dari korban itu ada perkenanan Allah, dan di dalam perkenanan Allah itu ada pendamaian. Amin. Saudara-saudara yang di pemirsa suka-sukamu Tuhan, kita tahu bahwa permulaan Allah membuat satu perjanjian lewat satu korban itu adalah di Taman Eden. Coba kita tarik lagi kembali di Taman Eden. Di dalam Kejadian 3, waktu di mana Tuhan bertemu dengan Adam, Adam berkata, Adam bersembunyi. Adam bersembunyi. Tuhan bilang, Adam di mana ngana? Di mana? Kita bersembunyi. Siapa yang bersembunyi? Siapa ngana takut? Tuhan bilang. Karena tuh wanita so kasih makan kita buah pengetahuan baik dan jahat yang engkau larang. Nah, ini karena dosa ketaatan, saya lanjut saja bahwa karena dosa ketidaktaatan. Dosa ketidaktaatan Adam, maka Adam berdosa. Adam mengalami satu ketakutan. Tapi saudara-saudara, coba kalau kita melihat bahwa sebenarnya masih ada peluang. Karena waktu di mana percakapan Adam dan Allah, Tuhan sendiri di Taman Eden itu, masih ada perkenanan Allah. Kenapa? Waktu di mana Adam bersembunyi, dia tahu dia berdosa dalam kelihatan bertelanjang. Lalu dorang pakai daun ara untuk menutupi.
untuk menutupi kemaluan mereka. Tapi Tuhan gantikan dengan kulit binatang. Ada korban di sana. Betul. Ada korban. Dan ini adalah merupakan satu tanda di mana Allah dari korban itu, Allah masih memperkenankan sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam ayat 22, Kejadian 3 ayat 22 katakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi mereka itu di antara semua pohon yang ada di Taman Eden itu bisa dimakan, juga pohon kehidupan. Yang tidak boleh dimakan adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Waktu mereka makan, mereka jatuh. Waktu di mana mereka jatuh dalam dosa, dengan sendirinya dikatakan waktu engkau makan, engkau mati. Engkau mati. Nah, waktu di mana saat mereka makan, Tuhan tahu bahwa mereka ada di dalam dosa. Mati ini dalam kiasan, mereka berdosa. Tapi pada waktu di mana Tuhan memberikan satu jubah korban itu, sebenarnya masih ada kesempatan untuk mereka dapat menghampiri buah kehidupan, untuk mereka dapat menikmati kehidupan yang kekal. Ada berapa jarak antara kehidupan yang masih diperkenankan Allah oleh karena jubah atas dasar korban yang Allah berikan kepada Adam dan pohon kehidupan. Tapi Tuhan bilang, supaya orang jangan seperti kita orang dan mereka bisa hidup kekal, tidak akan mati, jadi mereka harus disingkirkan, keluar dari Taman Eden. Nah, pada waktu mereka keluar dari Taman Eden, disitulah mulai dihitung dalam hitungan waktu. Yang kita selalu kenal di sekolah Alkitab, ada dispensasi waktu. Dispensasi Bapa, Anak, dan Roh. Oke, Bapa, Anak, dan Roh. Nah, di akhir dari perjalanan Bapa, Anak, dan Roh ini, yaitu dalam dispensasi Minggu Penebusan. Kalau di sekolah Alkitab kita tahu tentang dispensasi waktu Minggu Penebusan. Karena kita tahu satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Nah, jadi ada bentangan dari 6.000 tahun. Untuk di mana generasi Adam, yaitu gereja Tuhan, akan menikmati pohon kehidupan yang Adam hampir ambil. Betul. Bayangkan, jadi ada 6.000 tahun untuk manusia harus menikmati lagi pohon kehidupan. Nah, saudara-saudara yang ada di suka-suka Tuhan, apa itu pohon kehidupan? Dialah Yesus. Pohon kehidupan kita. Dialah yang memberi hidup kekal. Firman Tuhan bilang, kalau engkau percaya kepadaku, engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menerima kehidupan kekal. Amin. Haleluya. Iya kan? Waktu di mana kita percaya, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa Yesus adalah kehidupan kekal itu. Itu sebabnya dia begitu memiliki sesuatu kekuatan, otoritas untuk mendelegasikan satu perjanjian. Perjanjian garam. Engkau adalah garam dunia. Ini adalah satu ikatan perjanjian. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam perjanjian itu, cenderung rata-rata di dalam perjanjian yang Allah buat, oleh karena adanya satu kehancuran atau pemusnahan. Oleh karena tumpukan dosa yang tidak
ditahan oleh Allah atas murkanya, maka dia memusnahkan manusia. Perjanjian pertama yang Allah buat memang ada di Taman Eden, bahwa di dalam perjanjian itu antara keturunanmu dan keturunannya akan coba kita lihat dulu dalam Kejadian 3 waktu di mana Hawa diberikan, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini digenapi waktu di mana kehancuran tumit Yesus, yaitu di kayu salib, kaki Yesus dipakukan. Ini penggenapan yang ada dalam Yesus. Tapi saudara, kita lihat adanya suatu perjanjian yang Tuhan buat mulai saat di mana manusia berdosa. Kecenderungan manusia adalah melakukan dosa. Coba kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5, Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Melakukan kejahatan semata, Kejadian 6 ayat 5. Ini yang membuat sampai Tuhan harus menghukum manusia. Didatangkanlah air bah. Didatangkanlah air bah. Tetapi Tuhan membangun satu perjanjian baru lagi. Perjanjian Allah setelah air bah itu ada pelangi. Ada pelangi. Bahwa aku tidak akan ayat 9. Di dalam Kejadian 9, saya lebih baik kita lihat firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung, ternak, sampai ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Wah. Ini kalau kita melihat bahwa pelangi atau busur yang disebut dalam firman Tuhan ini adalah suatu tanda untuk tanda-tanda pendamaian Allah dan manusia. Tanda-tanda pendamaian antara Allah dan manusia. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa kapan Tuhan mengikat dan menyatakan perjanjian ini lagi kepada Nuh. Di dalam di dalam pasal 8, Nuh memberikan korban persembahan. Waktu Nuh naikkan korban persembahan di dalam ayat 20 dalam Kejadian 8, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengkutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Wow.
Tidak akan lagi ada air bah, tidak akan ada lagi pemusnahan terhadap bumi ini. Kenapa? Karena ada ikatan perjanjian Allah dengan manusia. Nah, apa yang mengikat perjanjian Allah dengan manusia? Sehingga Allah begitu berkenan untuk menjaga ini bumi. Jangan dihancurkan. Korban. Sekali lagi saya katakan, korban. Korban inilah yang membuat satu pendamaian Allah dengan manusia dan bumi ini terjaga. Dan yang membuat sampai bumi ini terjaga adalah manusia-manusia yang terikat dengan perjanjian itu. Atas dasar korban. Dan ini kembali kepada satu sejarah yang terulang. Waktu di mana Habel melakukan sesuatu korban. Waktu di mana Habel melakukan satu korban, Kain juga melakukan korban, tetapi korban yang tidak diperkenankan Allah. Kain melakukan korban, tetapi tidak diperkenankan Allah. Hanya Habel, korban Habel. Nah, sekarang siapa yang ajar sama Habel untuk lakukan korban yang benar? Yang dilakukan oleh Habel adalah korban binatang, binatang yang tak bercela. Inilah yang diajarkan oleh Adam. Dan Adam kita tahu belajar dari Allah sendiri di Taman Eden. Amin. Dari satu korban itu ada jalan pendamaian. Waktu di mana manusia cenderung berbuat jahat yang mengakibatkan sampai Allah menghukum dunia ini dengan air bah, maka Nuh tahu bagaimana menarik simpati Allah. Dia korban. Dia berikan korban. Dan waktu di mana dia berikan korban, Allah berkenan. Lanjut kepada satu perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham. Waktu di mana dia berikan kepada Abraham suatu korban. Kita tahu bahwa antara Nuh dengan Abraham masih ada satu masa hidup bersama-sama selama 52 tahun. Nuh masih hidup bersama dengan Abraham. Lalu Nuh mati. Abraham beberapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian, Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari Ur Kasdim. Kenapa? Karena Ur Kasdim dalam generasi Adam, dua generasi di atasnya telah menyembah kepada berhala. Lalu Allah ingin mau membawa Adam keluar beribadah. Dan di sana kita tahu Abraham mulai tahu memberikan korban persembahan. Dari mana? Dia belajar daripada buyut moyangnya, Nuh. Dia belajar dari Nuh. Nah, oke. Dari satu generasi Abraham turun kepada Ishak dan Yakub. Kita tahu bahwa Yakub pernah mengalami sesuatu kesusahan, tetapi waktu di mana dia melakukan korban persembahan di hadapan Allah, maka Yakub mendapatkan perjanjian, pernyataan perjanjian. Dari Yakub turun ke 12 anaknya. Setelah itu pergi ke Mesir. 400 tahun di Mesir. Kita bicara soal sejarah, di mana tadi saya katakan bahwa karena kita kan dari Taman Eden antara berapa langkah Adam yang masih di Taman Eden untuk mendapatkan buah pohon kehidupan itu agar supaya mereka hidup kekal, Tuhan tidak izinkan. Mereka harus keluar dari Taman Eden dan akhirnya manusia harus berjalan selama 6.000 tahun. Dan dari sini ada generasi. Dan dari semua generasi tidak lepas dari satu perjanjian korban. Ada korban, di situ letak perjanjian Allah, dan di situ Tuhan memberikan suatu jalan pendamaian. Pertama, ada korban, ada perjanjian, ada pendamaian. Ada korban, ada perjanjian, ada pendamaian. Yang keempat adalah ada posisi kembali. Manusia kembali diposisikan kembali pada tempat yang sebenarnya dalam rencana kekal Allah. Nah, tapi manusia itu harus
ada di dalam satu langkah-langkah untuk kita lihat. Kembali kepada Abraham. Dari generasi kepada generasi, Abraham melakukan satu korban persembahan. Sampai korban yang istimewa, dia mempersembahkan Ishak. Waktu dia mempersembahkan Ishak, Tuhan katakan, stop, aku tahu engkau takut kepada Tuhan. Maka aku menyediakan anak domba yang sedang terikat di sekitar mezbah persembahan yang Abraham berikan, yang sebenarnya dia mau korbankan Ishak itu. Nah, kita lihat bahwa Allah sendiri yang sudah mempersiapkan korban itu. Tapi kita kembali kepada satu perjanjian yang di dalam imamat tadi, bahwa ada di dalam korban itu untuk ada satu perjanjian, ada korban, ada perjanjian, lalu ada pendamaian. Itu kembali ditekankan soal garam. Mulai di sinilah ada perjanjian garam itu. Yang melekat dengan satu proses penata layanan keimamatan, yang dimana kita tahu bahwa pelayanan keimamatan adalah pelayanan peribadatan kita kepada Tuhan. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dengan semua tekanan-tekanan dari kekuatan Mesir yang melambangkan dunia ini. Maka mereka harus pergi ibadah ke tanah, beribadah ke padang gurun. Di tengah padang gurun, Allah menyediakan satu perjanjian melalui korban. Allah menyediakan satu perjanjian melalui korban, yaitu binatang harus dibasuh dengan garam. Nah, mari kita lihat dulu bahwa sebenarnya ini juga soal garam ini melekat dengan satu jabatan. Sebab tadi saya katakan bahwa pertama ada korban, lalu ada perjanjian, lalu ada pendamaian, lalu ada posisi kembali. Posisi. Nah, sekarang kita lihat bahwa Tuhan membangun satu perjanjian dari perjanjian garam ini melalui penata layanan keimamatan. Di bilangan 18. Di bilangan 18 ayat 19. Bilangan 18 ayat 19 dikatakan, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu, serta bagi keturunanmu. Sekarang, keterikatan garam itu kepada satu jabatan, yaitu jabatan keimamatan. Kenapa mereka melakukan sesuatu tatanan keimamatan untuk di mana datangnya keberkenanan dan pendamaian Allah. Nah, kita tahu waktu di hari raya pendamaian, imam besar membawa darah dari anak domba yang sudah dikorbankan, dibawa diletakkan di atas tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus. Nah, di sanalah imam besar itu menaruh, serta Tuhan memberikan pendamaian, pengampunan atas segala dosa bangsa Israel keseluruhan. Itu pengampunan berjemaah yang Tuhan kerjakan. Tuhan adakan itu yang disebut hari raya pendamaian. Kalau kita tahu di sekolah Alkitab kita diajarkan tentang hari raya pendamaian, hari raya Grafirat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kita lihat bahwa ini adalah satu ikatan perjanjian garam diletakkan kepada jabatan keimamatan. Tapi ada satu kondisi yang dimana transisi peralihan kepada satu jabatan yang lain. Tuhan berikan perjanjian garam ini, kan tadi
yang melakukan keimamatan. Baru Tuhan berikan perjanjian garam. Kenapa? Di dalam keimamatan itu ada korban. Ada keterikatan perjanjian. Sehingga Tuhan memberikan pendamaian. Gitu kan? Ada korban, ada perjanjian, ada pendamaian. Ya. Sekarang kita masuk kepada satu masa transisi jabatan. Jabatan yang dilakukan oleh jabatan raja melakukan persembahan yang seharusnya tidak boleh. Saul pernah lakukan suatu persembahan saat di mana dia dikejar dengan orang Filistin, ya kan? Dia tidak sabar menunggu Samuel. Nah, Saul melakukan korban binatang yang akhirnya Samuel katakan mulai hari ini dan seterusnya. Hakmu untuk menjadi raja dan keturunan anak-anakmu akan digeser kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada Daud. Kepada Daud. Dan saudara kita dapat melihat dalam 2 Tawarik 13 saja langsung. 2 Tawarik 13. Dalam 2 Tawarik 13 ayat 4 dan 5, ayat 4 dan 5, atau kita mulai saja langsung ke ayat 5. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Wow. Tadi perjanjian garam itu diberikan kepada kaum imamat dan keturunannya. Sekarang beralih kepada raja-raja dan keturunannya. Nah, kalau kita melihat bahwa adanya sesuatu perubahan atau masa transisi antara kaum imamat dan kaum raja. Ini yang Tuhan ingin mengembalikan format ilahi antara kaum imamat dan kaum rajani dijadikan satu. Sejak kapan? Padahal kalau kita lihat Saul, masa Saul, Tuhan marah dengan raja memberikan korban persembahan. Ada berapa raja-raja yang berani untuk melakukan korban, Tuhan kutuk. Tetapi kenapa? Raja Daud dan keturunannya Tuhan izinkan untuk bisa lakukan seperti itu. Ada satu kisah di dalam 2 Samuel bahwa Daud telah melakukan suatu korban untuk membawa tabut perjanjian Allah datang ke kota Yerusalem dan membangun kemah Daud yang di dalamnya ada tabut perjanjian. Dengan cara tiap 6 langkah ada korban. Tiap 6 langkah ada korban. Tiap 6 langkah ada korban. Ini berbicara tentang 6 langkah adalah keterbatasan kelemahan manusia yang cenderung akan mengalami suatu maut. Manusia dekat dengan maut. Itu yang Daud katakan. Hidupku selangkah lagi maut. Dan itu sebabnya. Sebab itu Daud tahu apa yang terjadi di Taman Eden. Waktu engkau jatuh dalam dosa ketidak, engkau mengalami kematian, maut. Tapi Daud tahu bagaimana untuk dapat memberikan satu jalan pendamaian keberkenanan Allah. Dia berikan korban. Dia berikan korban. Sampai Tuhan berkenan kepada Daud untuk Daud menyediakan rumah bagi tempat Allah berdiam di tabur perjanjian itu. Untuk di mana Daud dengan jubah yang sederhana dikatakan bahwa dia menggunakan efod jubah keimamatan, pakaian lenan untuk dapat memberikan persembahan di Yerusalem itu di depan tabut perjanjian Allah, dan Allah tidak marah. Maka dengan itu Tuhan taruh perjanjian garam kepada Daud. Nah, sekarang kita lihat raja dan imamat bergabung pada Daud. Bisa perhatikan ya. Raja, perjanjian garam pada imamat, perjanjian garam kepada raja nih, bergabung di Daud. Kita tidak bisa... Dua-dua. Yang ini saya katakan, ini adalah format ilahi.
Hmm. Format ilahi. Kalau kita kembali pada Kejadian 14, Imam Melkisedek, dia sebagai imam besar, tetapi dia juga adalah raja. Hmm. Dalam Kejadian 14 ayat 18, Kejadian 14 ayat 18 dikatakan, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek ini di dalam Ibrani 7 menggambarkan tentang Yesus sendiri. Ibrani 7, Ibrani 5, 6 bicara tentang Melkisedek. Ini adalah Yesus sendiri. Dan kalau kita lihat bahwa Daud memberikan gambaran tentang satu perspektif tentang keturunannya yang turun dari Yehuda, suku Yehuda. Dia adalah Yesus. Kita ingat ada orang buta pada waktu di mana Yesus lewat di kota Yerusalem, dia katakan, Yesus, Yesus, anak Daud. Ya kan? Jadi kasihanilah aku. Jadi ini berbicara tentang satu generasi yang turun. Kalau kita kembali ke dalam 2 Tawarik 13 ayat 5 tadi, bahwa anak-anak keturunanmu. Dan Yesus adalah berasal dari benih keturunan Yehuda. Maryam dan Yusuf adalah anak-anak Eli, keturunan Yehuda. Kalau kita lihat dalam sejarah, mereka itu anak-anak Eli, keturunan Yehuda. Nah, Yesus adalah keturunan Yehuda, yang dimana kita tahu Yesus itu adalah imam besar agung kita. Yesus adalah Mesias yang adalah raja di atas segala raja. Nah, dia adalah imam Melkisedek itu. Sekarang kita tahu Yesus itu adalah imam dan rajani. Baik dari kaum imamat, kaum keimamatan yang memegang perjanjian garam itu, dan kaum rajani yang memegang kaum perjanjian garam itu, telah disatukan di dalam Daud, dan itu kepada Yesus. Sekarang perjanjian garam itu diberikan kepada gereja. Engkaulah garam dunia. Yes. Haleluya. Haleluya. Kita sebenarnya sedang mengalami sesuatu perjanjian multiplikasi, kekuatan dari perjanjian Allah di akhir zaman ini, yang kadang-kala kita tidak sadar bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang memiliki peran pengaruh yang begitu hebat di akhir zaman ini. Sebab firman Tuhan katakan, apabila orang yang dipilih ini telah disingkirkan, baru datanglah pengkhianatan itu. Antikris akan datang kalau gereja sudah disingkirkan. Artinya selama ada gereja, bumi ini dalam keadaan aman. Sebab bumi ini akan dibumi hanguskan. Pada akhir daripada 3,5 tahun, bumi ini akan dihancurkan dengan sangkakala ke-5, 6, 7, ditambah dengan 7 bokor lagi. Kita sudah tahu dalam pelajaran eskatologi. Ini bumi akan dihancurkan. Ada gelombang daripada musibah, air bah, bukan air bah lagi, tetapi memang bumi ini akan dibumi hanguskan, sehingga bumi yang lama, langit yang lama akan tiada lagi. Tuhan akan bangun bumi yang baru, langit yang baru, di mana gereja Tuhan yang mengalami keterikatan dengan perjanjian Tuhan itu akan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus. Haleluya. Kita sudah sampai jam berapa, Pastor? Oke, kita sambil Om? Kita nggak kerasa malam hari ini materi yang luar biasa, pelajaran yang kita dapat malam hari ini biasanya kita sharing. Tapi Om Yakob sambil memang masih ada 15 menit kita akan selesai. Tidak kerasa 45 menit, Om. Memang kalau kita lihat tadi berbicara satu perjanjian antara dua pihak kan, kita tahu dua pihak yang mulai dari ketika Om bahas tadi bahwa perjanjian tentang perjanjian garam hari-hari ini.
Kalau mau lihat dengan kondisi, mulai Om ambil tadi topik bagaimana ketika perjanjian manusia pertama Adam dan Hawa dengan Tuhan, ketika seluruh yang ada di taman ini boleh kamu makan, tapi buah yang pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi ketika mereka melanggar dengan perjanjian sehingga mereka harus dibuang, tapi Tuhan masih ada beri kesempatan. Tadi Om bilang bagaimana ketika orang Manado bilang domba sambunyi, ya, Tuhan masih datang untuk memberikan mereka dengan kulit, ya, untuk mereka pakaian mereka, ya. Om, saya mau tanya Om, bagaimana dengan kondisi Om bilang bagaimana gereja kita katakan begini. Ada banyak tadi Om bilang bahwa Saul bagaimana Saul, kenapa Saul, kejahatan Saul punya kejahatan, melihat kalau kita kembali pada Alkitab, lebih parah lebih parah Daud daripada Saul. Tapi kalau kita melihat sisi dengan tapi Tuhan marah. Kadang-kadang Saul memaksa bukan tugas dia, sehingga dia harus membakar korban. Kalau kita melihat bagaimana kita hari-hari ini, posisi jemaat dan gembala, Om. Boleh Om, posisi kadang-kadang, posisi begini, kadang-kadang kita merasa bahwa karena saya bisa bakar korban ini. Om bisa tanggap kan? Oke. Jadi istilahnya bagaimana ada jemaat yang melakukan pelayanan keimamatan gitu. Iya, pelayanan imamat. Gimana pandangan Om? Sebenarnya begini, memang paradigma kita bahwa gembala, contoh gembala dalam pelayanan keimamatan, salah satu adalah pelayanan mimbar. Salah satu di pelayanan mimbar. Nah, kalau kaum awam masuk ke dalam pelayanan mimbar, memang dia harus memiliki satu syarat-syarat tertentu. Dia harus mengalami pertobatan. Sebab kalau kita mau masuk di dalam perjanjian garam ini untuk menjadi kaum imamat dan rajani, ini saya kan belum lanjut. Yang harus kita miliki adalah suatu ikatan dengan apa yang Yesus katakan, engkau adalah garam dunia. Betul. Nah sekarang, Amen. Yang kita lihat garam dunia ini yang diambil peran oleh gembala-gembala rata-rata karena pertama pertobatan dia, buah-buah karunia rohani dia. Nah, saya coba untuk melihat karena ada banyak kaum awam mengambil ayat-ayat yang seperti ini dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang supaya imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatanmu yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya kan? Ini kan berbicara tentang kolaborasi dua jabatan. Nah, ini digabungkan. Imam dan rajani, ya bangsa yang kudus adalah kita semua. Tetapi yang kadangkala kaum awam mengambil bahagian ini tanpa melihat adanya sesuatu proses. Proses pengaruh untuk menjadi benar-benar menjadi garam. Kalau kita lihat proses itu di dalam Markus 9 ayat 49. Kita coba lihat di sana dulu. Markus 9 ayat 49 dikatakan, baiklah engkau digarami dengan api. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Api ini berbicara tentang ujian. Api ini berbicara tentang kemurnian. Api ini berbicara tentang kekudusan. Dan ini adalah merupakan sesuatu bahagian hidup orang-orang yang dikatakan dalam bilangan keimamatan. Dia harus benar-benar kudus. Dia harus benar-benar murni. Untuk ada di dalam pelayanan altar, dalam pelayanan keimamatan, dia harus tetap memegang standar-standar ini. Oke? Amin. Dan api ini juga berbicara tentang otoritas Allah. Posisi yang Allah berikan
Sebab Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau dapat lakukan seperti apa yang aku lakukan, bahkan lebih daripada yang Yes. aku pernah lakukan. Nah, ini otoritas yang Tuhan berikan dari api. Nah, kalau kita berbicara lewat Markus 9 ayat 49 ini, bahwa garam dan api ini berbicara tentang kesaksian yang dahsyat yang disertai dengan otoritas ilahi. Ini garam api ini yang benar-benar diberikan sepenuhnya kepada dua saksi Kristus di zaman akhir dari segala zaman, untuk di mana bumi ini akan menjadi tanda pemusnahan. Saat di mana mereka mati di tengah kota jalan Yerusalem, baru bumi ini dibumi hanguskan. Pada saat di mana mereka bangkit di hari ketiga setengah, Musa dan Elia, lalu terjadilah pemusnahan di muka bumi ini. Nah, kita berbicara tentang kaum imamat dan kaum rajani ini adalah kehidupan yang telah digarami untuk menjadi satu korban yang hidup, berkenan dan sempurna, kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Allah, dan lewati satu proses api untuk diberikan kuasa. Itu. Amin. Kalau ini sudah ada, siapapun dia, orang bilang kaum awam, tapi kalau dia sudah hamba Tuhan kah, kalau dia benar-benar memiliki sesuatu komposisi hidup garam dan api ini, yang merupakan kiasan ya, garam dan api, kiasan dari kesaksian dan otoritas ilahi. Kalau dia punya ini, kita yakin mereka itu adalah bilangan daripada manusia-manusia pilihan Allah yang menjadi garam atas dunia ini. Saya rasa itu. Jadi luar biasa. Tidak ada perbedaan antara hamba Tuhan dan kaum awam. Yang penting adalah dia harus punya kesaksian dan dia punya kuasa. Harus jadi berkat. Jadi berkat. Ayat yang terakhir, Bro Aldi. Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Ya, Om. Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia. Apa itu dia? Iblis. Pemusnahan terakhir pada iblis adalah karena mereka memiliki meterai darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya kesaksian-kesaksian daripada kita sebagai garam dunia ini memiliki kesaksian tentang Yesus, tetapi punya kuasa untuk dapat mengalahkan dunia ini, yaitu pekerjaan iblis. Amin. Haleluya. Ambil luar kembali. biasa. Amin. Ambil kembali buah kehidupan yang dulu hampir diambil oleh Adam. Gereja Tuhan miliki sekarang ini. Haleluya. Yeah. Haleluya. Sekali lagi kita beri aplaus malam hari ini buat Om Yakob. Tuhan Yesus. Ya. Saya percaya malam hari ini ada sesuatu yang luar biasa ya. Ya, sekali lagi kita beri aplaus buat Om Yakob. Ya, sebelum saya ya Om begini. Sebelum Om statement terakhir, masih ada statement terakhir walaupun Om karena ya Om terima kasih buat firman Allah malam hari ini. Siapapun kami maupun saat ini ada jemaat, tergantung bagaimana kita sudah digaramin dan benar-benar sudah lewat proses. Dan saya percaya siapapun kita ingin menjadi garam dan menjadi terang. Tidak ada alasan kita malam hari ini untuk kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, untuk kita menjadi terang. Ya, untuk kita menjadi berkat. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, lewat kebenaran firman Allah malam hari ini, seperti ayat pokok kita tadi dalam Matius 5, bagaimana kita adalah garam-garam yang akan harus ya menjadi terang bagi dunia dengan situasi hari-hari ini. Saya percaya tempat medsos kita saling berbagi firman. Medsos bukan tempat kita saling menyerang, tapi medsos tempat kita saling membangun. Dan saya sangat bersyukur program Suka-Sukamu Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada pimpinan-pimpinan yang mau ada di acara ini yang sederhana, yang rindu berbagi sesuatu kebenaran firman Allah. Om, statement terakhir kita,
pada malam hari ini untuk mengajak hamba-hamba Tuhan, mengajak jemaat-jemaat untuk menjadi garam atau menjadi terang bagi dunia ini yang penuh dengan tidak ada kepastian, tapi saya percaya ketika kita ada dalam Tuhan penuh dengan kepastian. Statement saya adalah jadikan dunia ini sampai tidak ada lagi orang yang tidak percaya pada Yesus. Haleluya. Dengan pengaruh garam dan api Kristus dalam kita. Jangan sampai ada lagi orang yang tidak percaya pada Kristus. Wow, luar biasa itu. Jadi berkat selama masih ada kesempatan. Seperti di siaran Suka-Sukamu Tuhan. Amin. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa kenal dengan Om Yakob waktu saya pengerja dan pernah jalan sama-sama, dan saya bersyukur ya dari beliau memberi nasihat kepada saya sehingga saya percaya, sehingga saya ada hari ini. Ada banyak orang-orang yang mendukung program ini. Terima kasih Om, malam hari ini sudah ada di acara Suka-Sukamu Tuhan, dan saya percaya lewat apapun, sekecil apapun yang ada dalam hidup kita, kita mau jadi terang. Kita mau hidup ini berarti, dan tidak ada alasan bagi gereja untuk berdiam diri di situasi COVID-19. Tapi hari-hari ini lewat peristiwa COVID-19, gereja bergerak dengan sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini kami masuk dalam kegerakan, dan saya percaya sekecil apapun ketika engkau menjadi terang, engkau ketemu dengan orang di jalan, engkau memberi aqua, engkau memberi roti, mereka akan melihat bahwa kasih Tuhan ada dalam hidupmu. Puji Tuhan, kita akan berdoa buat malam hari ini. Kita akan berdoa sekali lagi. Tetap kita berdoa buat organisasi kita Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang beberapa bulan ke depan akan genap 100 tahun. Kita berdoa bagi gereja bangsa kita, biarlah lewat peristiwa COVID-19 ada sesuatu lawatan yang luar biasa yang terjadi bagi Indonesia, dan kita akan melihat karya Tuhan yang dahsyat terjadi. Dan berdoa bagi para pemirsa yang ada supaya kita tetap kuat di masa yang sukar. Masalah bisa datang, tapi Yesus kita lebih besar dari segala-galanya. Dan doakan suka-sukamu Tuhan. Om, saya serahkan kepada Om menutup acara malam hari ini. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur datang di hadapan-Mu Bapa di surga. Engkau yang memiliki kuasa untuk memberi pengaruh oleh otoritas yang Engkau berikan kepada kami melalui korban-Mu di atas kayu salib, dan di mana Engkau telah mencurahkan otoritas kuasa lewat pekerjaan Roh-Mu yang dimeteraikan dalam kehidupan kami. Karena itu terus urapi gereja-Mu Tuhan. Jaga dan lindungi secara khusus untuk gereja Pantai Kosta di Indonesia. Mulai dari pimpinan pusat, jajaran dengan semua jajarannya, serta pengurus-pengurus daerah di seluruh Indonesia dan belahan dunia ini. Engkau pakai secara khusus juga pada gembala-gembala, mulai di kota-kota besar, di luar negeri, sampai ke daerah-daerah pedalaman. Tuhan, Engkau menjangkau dengan Roh-Mu supaya kami memiliki roh kesatuan untuk membangun tubuh Kristus di satu wadah organisasi GPDI ini. Kami juga berdoa untuk ulang tahun 100 tahun GPDI 2021 bulan Maret. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Panitia yang sudah dibentuk, Tuhan memberkati. Dan semua peserta yang akan dipersiapkan dari berbagai daerah dan belahan dunia ini. Tuhan, mempersiapkan hati kami dan semua dana yang diperlukan sehingga acara GPDI 100 tahun dapat berjalan dengan baik dan semuanya menjadi sempurna, semuanya dapat berkat, semuanya pulang dengan damai sejahtera lewat semua acara ini. Kami disatu padukan lagi Tuhan dalam ikatan tubuh
tubuh Kristus, di dalam satu iman, satu baptisan, satu roh, dan dalam Amin, tubuh amin. Kristus ini kami dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi muka bumi ini, sehingga tidak ada satupun orang yang tidak percaya lagi kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai Amin. Gereja Pantekosta di Indonesia. Secara Amin, khusus amin. kami berdoa untuk program Suka-Sukamu Tuhan, Amin, Pastor terima Aldi Tuhan. kasih. Haleluya. Engkau pakai dalam pengurapan, jadi berkat Terima dan kasih. semakin hebat. Dan biarlah Tuhan Terima sendiri yang akan kasih, mempermuliakan Tuhan. program ini, Amin, amin. sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh diselamatkan, Amin, amin. menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kami Haleluya. percaya Tuhan mendengar segala doa seruan kami dan sempurnakan apa yang kurang, yang perlu untuk kami doakan, untuk semua apa yang menjadi Amin. niat hati kami yang terdalam. Amin. Tuhan, Engkau menjawab lebih dari apa yang kami perkata-katakan. Di dalam nama Yesus kami menerima mujizat-mujizat doa. Dan secara khusus kami berdoa, Tuhan, Amin. dalam masa musim wabah COVID-19 ini, kami tahu juga ini adalah bahagian daripada rencana Tuhan secara global. Tuhan, Di dalam semua kami goncangan-goncangan dunia percaya dari dan hasil dari rencanamu. COVID ini Tuhan, datangnya satu gempa lewat satu pekerjaan tangan jahat manusia untuk menghancurkan Libanon Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan suatu indikasi-indikasi tentang keadaan dunia ini yang sudah semakin dekat waktu kedatanganmu. Pakailah Benar. setiap kami yang Tuhan Amin, percayakan amin, amin, untuk amin. dapat melihat tanda-tanda daripada masa waktu kedatangan Tuhan. Pakailah hamba-hamba Tuhan untuk menjelaskan kepada dunia dan supaya dunia bertobat. Banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada waktu di mana kami berdoa di program ini, ada yang sakit, Haleluya. Tuhan sembuhkan. Sama Ada yang dalam nama lemah, Yesus. Tuhan Dalam kuatkan. nama. Dalam nama waktu di mana kami mengalami kegelisahan dalam Benar. pribadi kami dengan segala kekurangan, keterbatasan dan apapun, sampai pada ikatan-ikatan yang mengikat kami patahkan, halaukan dalam nama Yesus. Dalam nama Berikan Yesus. tiap pribadi-pribadi yang sedang mendengar mengalami kelepasan dalam nama Amin, Yesus. amin, yes. Apabila ada yang mengalami goncangan atas ekonomi mereka, Tuhan bukakan pintu-pintu baru. Bapa, dalam nama Sediakan Yesus. berkat bagi mereka Tuhan. Amin, Kalau amin. ada usaha pekerjaan, toko, dagangan mereka yang sedang mengalami goncangan, Tuhan Engkau bukakan jalan. Amin, amin, amin. Topang dan genggam usaha mereka untuk tetap stabil di tengah krisis ini, sehingga Amin, amin. pada masa musim ini lewat, mereka tetap berdiri tegak dan menjadi pemenang yang luar biasa. Amin. Untuk mereka terus menjadi alat kemuliaan Amin. Tuhan. Dan semua pergumulan-pergumulan doa yang saat sedang mengangkat tangan, hati mereka terbuka di hadapan Tuhan. Sekarang ini mereka mengalami mujizat Tuhan. Apapun yang terkandung dalam pergumulan-pergumulan di dalam batin mereka, Engkau memberikan jawaban yang hebat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Pastor Aldi, istri dan anak-anak dipakai terus dengan semua apapun yang mereka dapat lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Berkati pelayanan, berkati rumah tangga, berkati kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kami lepaskan semua berkat ini dan tutup doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat Om Yakob ya sebagai Ketua Majelis Daerah Kalimantan Barat dan Kepala Sekolah Anjungan ya. Tuhan tolong supaya satu saat saya ke Anjungan lagi ya. Ya, Puji Tuhan. Ngajar di Anjungan. Siap Om. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Salam buat Tante. Kalau sekalian promosi, kalau Tuhan berkenan, sebab Kalbar sebenarnya di sementara zona hijau, tetapi ada berapa kedatangan pekerja-pekerja yang datang dari Jawa, mereka kena COVID. Jadi mereka lah yang sedang ditangani sekarang ini. Jadi ada berapa jumlah orang yang kena COVID itu sebenarnya pekerja-pekerja yang datang baru beberapa minggu ini dari Jawa, tapi sudah tertangani oleh pemerintah. Iya. Kita tetap dalam Jadi zona Anjungan hijau. buka kapan Om? Sekolah Tanggal Alkitab 10 Anjungan. September.
10 September. Jadi sekolah Alkitab Anjungan akan dibuka 10 September ya. Kalau Kita Tuhan berdoa berkenan, ya. supaya banyak, karena kita percaya ladang telah menguning. Tuhan Amin. lagi cari Tuhan pekerja Yesus ya. Saya Tuhan percaya Yesus bukan cuma berkati, ke Pastor. Manokwari saja, nanti ke Anjungan. Tuhan berkati Om. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Salam buat Tante. Sampai Terima jumpa kasih. di acara Tuhan berikutnya Om. berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke. Puji Tuhan, malam hari ini kita pada ujung acara Suga-Sugamu Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Yakopoli, Ketua MD Kalimantan Barat, dan Kepala Sekolah Alkitab Anjungan yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Besok malam kita akan jumpa lagi dalam tayangan Suga-Sugamu Tuhan pada malam puncak minggu ini, yang akan dilayani oleh Evangelis Dr. Randes Bapak Meki Onibala dari Manado. Beliau adalah Wakil Ketua Pelprip Pusat dan Ketua Pelprip Sulut, dan beliau ada banyak tugas dari kepemerintahan. Kita akan melihat tema gereja dan pemerintah, dan saya percaya di malam puncak besok saudara tidak akan tinggalkan acara channel Suga-Sugamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi Masih, tapi saudara terus akan dukung, dan ada banyak program kami pada tanggal 21 saudara dukung, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya akan pamit undur diri malam hari ini. Saya percaya saudara semua ada dalam berkat Tuhan. Bersama saya, Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam Pantekosta. Haleluya.